Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi plus batch 2 dan 3 Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Andi Rafiq, mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 2071251116. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Pamijen 01 kelas 6 fase C dengan materi Allah Maha Segalanya, Teladan Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIPEC. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, mantap. Oke, alhamdulillah kabarnya baik semuanya ya. Sebelum pelajaran, hari ini pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum mulai silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita bareng-bareng membaca ya atau menghafalkan. Insya Allah sudah hafal ya surat Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas. Yo, bareng-bareng dari Al-Fatihah. Tahu dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hari ini sebelum masuk ke pelajaran, Pak Guru cek dulu kehadirannya. Yang hari ini tidak berangkat siapa? Masuk semua? Berangkat semua? Sehat semua? Sudah sarapan? Sudah. Ya. Mau apa kita hari ini? Bersenang-senang. Lagi, mau apa kita hari ini? Bersenang-senang. Tujuan pelajaran pada hari ini. Ya, nanti ada dua tujuan pelajaran yang hendak Pak Guru capai dan Pak Guru inginkan kalian bisa mencapainya. Yang pertama, ya, melalui penanya video Asmaul Husna, ya, setiap peserta didik kelas 6 mampu untuk menjelaskan atau memahami arti dari Asmaul Husna. Itu tujuan belajar yang kedua, melalui diskusi kelompok, ya. Peserta didik kelas 6 ya kalian dapat menganalisis teladan Asmaul Husna, yaitu dengan benar. Nih, mengapa Allah mengajarkan kepada kita untuk memaafkan orang lain meski kita selalu disakiti? Karena agar hidupnya tentram. Terus apa lagi? Aman, damai, tidak ada dendam. Bagaimana menurut kalian orang yang minta perlindungan pada makam keramat? Melakukan syirik. Berarti dia menganggap ada kekuatan selain Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu di pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi Allah SWT Maha Segalanya. Yang ketiga itu Al-Wahid, atau artinya adalah Maha Esa. Allah hanya satu, tiada sekutu dan tandingan bagi Allah SWT, yaitu Maha dibutuhkan atau Maha bergantung. Semua makhluk memerlukan pertolongan Allah SWT, karena jelas semuanya dari Allah SWT dan diciptakan oleh Allah SWT. Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Adalah video berkaitan dengan 4 Asmaul Husna. Nah, sekarang tadi kan sudah dibahas dalam video makna-makna dari Asmaul Husna. Tadi juga di awal kita juga bareng-barengan membaca surat Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Nah, di situ juga ada beberapa Asmaul Husna. Salah satunya adalah As-Somad di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian yang terakhir adalah As-Somad, yaitu Allah Maha bergantung. Allah tempat bergantung. Jadi harapan kita, doa kita, ibadah kita hanya gantungan kepada Allah. Makanya ini adalah ada sebuah kasus di sini. Ya, suatu hari ada seorang anak bernama Fakri. Dia itu tidak sengaja memecahkan penghapus milik ibu guru. Lalu dia takut dimarahi, akhirnya tidak mengaku. Nah, gurunya keesokan harinya melihat ternyata penghapusnya sudah pecah. Akhirnya teman-temannya mulai menolak, siapa ya kira-kira yang menghancurkan atau memecahkan penghapus punya guru. Di kasus itu setelah dia sadar bersalah, dia ngapain? Mengakui kesalahannya. Dia mulai jujur kepada ibu guru. Kemudian sifat Asmaul Husna apa yang tercermin dalam sikap gurunya? Ketika melihat Fakrinya meminta maaf, kemudian gurunya tadi bagaimana? Nah, berarti bagaimana? Al-Afu, yaitu Allah Maha Pemaaf. Berarti ibu guru Oke, kita mulai. Siapa ini yang kayaknya pertama? Namanya muncul siapa? Ini. Ya, siapa? Rafa nanti masuk ke tim Al-Ofa nanti ya. Ayo, tinggal 5 orang ini, tinggal 5 orang. Ya. Ini gendis ya, gendis. Ya, oke, berarti yang kelompok Al-Somad adalah siapa saja? Ica, Rafi, Zara, dan juga Alia. Silakan langsung menuju kelompoknya. Kelompok 1 Al-Qamar, Al-Afu, Al-Wahid, Al-Somad. Ayo, tasnya bisa dibawa sekalian. Oke, perhatikan sini. Ya, nanti Pak Guru akan kasih lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Ya, kalian silakan dibaca panduannya, di sini ada. Ya, nanti kalian masing-masing kelompok merumuskan ada studi kasus kayak tadi. Kelompok pertama, kelompok Al-Afu, kelompok Al-Wahid, dan kelompok Al-Somad. Yuk. Ya, silakan dibaca panduannya, kemudian langsung dibuka studi kasusnya. Tuh, baca.
Kalau susah geser ke sini nggak apa-apa, geser dulu ke sana. Kalau susah, ini kan susah, geser ke sana aja. Nah, pertanyaan pertama itu asmaul husna. Kemudian yang kedua, kenapa kau milih asmaul husna ini? Yang ketiga, coba cari contoh satu saja asmaul husna yang berkaitan dengan kelompok mana dulu? Yang maju. Oke, kelompok al-afu. Sini, yo silakan. Kelompok al-afu maju dulu. Nanti langsung. Ya, dipegang kamu dulu nanti maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan studi kasus di atas adalah al-afu. Tuliskan alasan memilih asmaul husna tersebut karena Siti belajar. Oke. Bagaimana? Ada yang berbeda studi kasusnya? Tadi ada yang berbeda. Tadi yang pertama ini apa? Al-Ghafar. Kalau tadi yang kelompok ini Al-Afu. Ya, hampir saya. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada? Tidak ada? Oke, tidak ada. Saatnya kita beri salut. Tepuk salut. Oke, tepuk tangan. Tadi sudah presentasi dan juga sudah diskusi kelompok. Nih, tadi kan sudah menganalisis yang namanya sifat asmaul husna. Ada al-Ghafar, ada al-Afu, ada al-Wahid dan al-Samad. Ya, al-Ghafar Maha Pengampun. Berarti kita harus ngapain ketika Allah Maha Pengampun? Rajin beristighfar. Kita rajin beristighfar dan mengampun kepada Allah. Kemudian Allah punya sifat yang kedua al-afu. Berarti bagaimana sikap kita? Saling memaafkan. Allah saja memaafkan kesalahan dan dosa orang lain. Allah memaafkan kesalahan seluruh hambanya. Maka kita juga harus saling memaafkan. Kemudian yang selanjutnya al-wahid. Bagaimana sikap kita? Berarti beribadah hanya kepada Allah, tidak mempercayai orang lain, tidak mempercayai benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual selain kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdiri, ya berdiri. Kita melemaskan apa namanya? Melemaskan tangan dan gerakan kita, ya badan kita. Ayo ikuti apa yang ada di video ya.
terkait dengan Asmaul Husna berarti kita harus saling memaafkan, meneladani sifat-sifat Allah yang 4 itu. Ya, kemudian apa lagi? Ya, tidak percaya kekuatan lain selain kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian sebagai siswa SD Pembinaan 1 apalagi kelas 6 harus mulai percaya diri bahwa apapun yang kita lakukan pasti bisa. Ada yang kayak gini, kita harus melihat apakah itu berbuat yang tidak baik atau tidak. Kan atau buka di grup kelas 6. Pak Guru sudah buka. Ya, nanti di HP kamu muncul soal. Ayo. Di HP kamu. Ayo. Matir ada di bawah. Permainan dari white drone. Kira-kira sifat Asmaul Husna apa yang paling sering diteladani oleh kalian? Al-Afu, Al-Wahid, Al-Ghafar. Ya, alhamdulillah semuanya bisa diteladani. Berarti setiap hari ayo kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan, apalagi ada gamenya ya, game evaluasi pelajaran. Tadi yang nomor pertama siapa? Arti. Oke, yang ketiga? Gendis ya. Oke, itu pelajaran pada hari ini. Pekan depan pelajaran pekan depan kita akan meneladani sifat Asmaul Husna dan juga hikmah dari kita teladan atau meneladani sifat Asmaul Husna. Itu pelajaran yang akan datang. Oke, pelajaran ini cukup sampai hari ini. Terima kasih walaupun banyak kekurangan mungkin dalam pelajaran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.